Saudaraku di dalam Yesua, Amasya Adonai, dimanapun Anda berada, eh, pada saat ini saya hadir lagi untuk menyampaikan berita Sion tentang Golden Gate. Apa itu Golden Gate? Gerbang Timur. Golden Gate itu gerbang emas. Golden Gate. Golden Gate. Golden itu emas. Gate itu adalah gerbang. Pintu gerbang timur. Berhubungan dengan pintu gerbang timur ini, ya, di dalam secara fisik dia ada di Yerusalem Timur, tetapi dalam dimensi roh yang aslinya lintasan peristiwa yang pernah terjadi, dia ada di Papua. Papuanya posisinya ada di mana? Dan gerbang Golden Gate yang tertutup itu sejak Adam dan Hawa kejatuhan itu posisinya ada di mana akan saya jelaskan. Akan saya sampaikan sesuai dengan apa yang Roh Kudus beritahukan kepada kami, posisi keberadaan dia dengan rahasia dan apa yang menutupi pintu Golden Gate itu sendiri sehingga dia tertutup. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesua Hamasya Adonai, baik, sebelum saya menyampaikan tentang Golden Gate atau pintu gerbang timur ini, maka saya memberikan judul dari judul penyampaian ini. Saya ambil tema bahwa pintu Golden Gate sudah mulai terbuka setelah pohon beringin yang menutupi pintu gerbang Golden Gate itu dibuka. Setelah mulai dicabut. Jadi dosa-dosa lah yang menutupi pintu gerbang timur itu. Haleluya. Di sini saya fokus dengan pintu gerbang timur mulai terbuka setelah pohon beringin itu dicabut dari depan pintu gerbang Golden Gate itu sendiri. Saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Amasya Adonai, ini tentunya berhubungan dengan perkara rohani. Jadi ini perkara rohani. Apa yang saya sampaikan ini perkara rohani. Nah, perkara rohani yang secara fisik yang bisa dilihat dengan mata kepala itu adalah di Yerusalem sebagai pusat bumi. Nah, dari tempat Yerusalem, baik Yahweh Yerusalem di sana sebagai pusat bumi, ada 12 pintu gerbang. Yang di sebelah timur itu pintu gerbang daripada Yusuf, Benyamin, dan Dan. Nah, yang menghadap ke bagian timur ini disebut dengan pintu Golden Gate, pintu gerbang timur. Nah, jadi ini penjaganya berhubungan dengan orang-orang di Arab, orang-orang di India, orang-orang di Cina, orang-orang di Asia, terus ke Indonesia. Yang paling jauh itu kita di Papua dalam dimensi roh, dan itu sudah mulai singkapkan. Tadinya hanya wilayah dia fokusnya itu di wilayah Yerusalem, tetapi melalui singkapan rohani, penjaga pintu gerbang yang paling jauh, paling timur dari Yerusalem sebagai pusat bumi, dia ada di Papua. Dan hal itu sudah mulai disingkapkan dari tahun 2004. 2005 itu sudah mulai perkara ini sudah mulai disingkapkan. Terus pada tahun 2004 sampai 2014 itu ada 250 hamba Tuhan di Jakarta. Mereka seminar sehari, lalu mereka menetapkan bahwa pintu Golden Gate itu tempat Tuhan masuk keluar bumi itu posisinya ada di Papua. Itu 250 hamba Tuhan, sobat sabit di Jakarta, dalam seminar sehari tentang pertanian. Ya,
Setelah itu para hamba Tuhan dari jaringan doa nasional itu mulai berkedatangan. Mereka pertama menetapkan bahwa pintu gerbang Golden Gate itu dia ada posisi ada di Wamena. Jadi pelayanannya harus mulai dari Wamena. Nah, itu dari sana mereka lihat. Tetapi yang saya mau sampaikan di sini adalah posisi pintu gerbang Golden Gate itu di dalam dimensi roh, dia ada di mana? Dari sudut pandang dimensi roh, dari pandangan luar, dari pandangan dimensi roh, dan juga dari secara cerita turun-temurun dari kami di wilayah Kabupaten Deyai. Haleluya. Jadi ini saya ada mau sampaikan pada saat ini. Dengan demikian sebelumnya saya bacakan dulu ya kebenaran firman Tuhan tentang ada 2 ayat yang saya ambil, yaitu Yesaya 6 ayat 13. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan, namun keadaan akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggalnya tinggal berdiri pada waktu diteban, dan dari tunggal itulah akan keluar tunas yang kudus. Haleluya. Itu firman Tuhan. Haleluya. Selanjutnya kita baca lagi di Yeskel 4:4, di kitab Yeskel 4:4. Di kitab Yeskel 4:4 tentang pintu Golden Gate. Ya, 4:4. Pintu gerbang timur yang tertutup. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu gerbang luar dari tempat kudus yang menghadap ke timur. Gerbang ini tertutup, lalu Tuhan berfirman kepadaku, pintu gerbang ini harus tertutup, jangan dibuka dan jangan seorang pun masuk dari situ. Sebab Tuhan Yahweh Israel sudah masuk melalui, karena itu gerbang itu harus tetap tertutup. Hanya raja itu yang boleh, yang oleh karena ia raja boleh duduk di sana, makan santapan di hadapan Tuhan. Ia raja itu akan masuk melalui balai gerbang dan akan keluar dari situ. Ya, kita lihat lagi pada hari apa. Di sini dibilang pada hari Sabat. Dan jelas di ayat yang ke-6 di sana Yeskel 46 ayat 1. Di sana menulis bahwa beginilah firman Tuhan Yahweh, pintu gerbang pelataran dalam yang menghadap ke sebelah timur haruslah ditutup selama 6 hari kerja, tetapi pada hari Sabat supaya dibuka, pada hari bulan baru juga supaya dibuka. Raja itu akan masuk dari luar melalui balai gerbang dan akan berdiri dekat tiang pohon gerbang itu. Sementara itu imam-imam harus mengolah makanan bakaran dan korban keselamatan raja itu, dan ia akan sujud menyembah di amban pintu gerbang itu. Lalu keluar lagi, dan pintu gerbang itu boleh ditutup sampai petang hari. Jadi di sini dibilang hari ke-7 baru bisa dibuka. Selama 6 hari kerja tidak boleh dibuka. Haleluya. Saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yeshua Amasya Adonai, kita lihat dari ayat-ayat ini kita bisa lihat, kita bisa tahu itu firman Tuhannya. Sekarang saya masuk lagi ke remanya. Saudara-saudara terkasih, rema itu berdasarkan petunjuk Tuhan itu. Yang pertama itu pada tahun 2006 ada seorang hamba Tuhan, teman kami doa, dia masuk puasa 2 minggu lebih. Dia masuk puasa 2 minggu lebih, dia tidak makan dan minum.
pada waktu dia puasa itu, Tuhan banyak menunjukkan perkara-perkara rohani yang akan dikerjakan. Nah, dikerjakan. Jadi pada waktu sampai kepada Tuhan kasih tunjuk, terakhir itu Tuhan kasih tunjuk kepada satu pohon beringin. Jadi dia bilang, saya mau masuk ke dalam surga itu melalui pintu gerbang timur itu tidak bisa. Saya mau masuk itu tidak bisa. Jadi tidak bisa masuk melalui pohon, karena di situ dalam pintu surga mau masuk ke dalam itu ada pohon beringin yang tumbuh. Sehingga kalau saya mau masuk ke dalam itu tidak bisa, pohon beringin itu pele. Nah, lalu karena di situ juga itu ada ularnya. Jadi hamba Tuhan ini dia kasih tahu. Jadi setelah itu karena memang tidak bisa, saya kembali lagi baru saya berdoa tanya Tuhan dalam perjalanan roh. Tuhan bawa saya ke Roh Kudus, bawa saya ke surga itu. Jadi ini bagaimana baru pintu itu akan dibuka. Jadi Tuhan kasih tahu dia, itu nanti ada orang yang akan kerja untuk menyelesaikan dosa satu persatu. Dosa yang bagaimana yang diselesaikan satu persatu. Dibilang itu mereka akan berperang melawan setan-setan dan menutupi pintu gerbang itu, pintu gerbang timur itu. Dari setan yang kecil sampai terakhir kepada setan ular naga. Jadi Tuhan kasih tahu seperti itu. Lalu dibilang itu siapa yang akan kerja ini? Baru langsung Tuhan kasih tunjuk orangnya yang akan kerja untuk membuka pintu gerbang timur ini yang tertutup ini oleh dosa, oleh setan-setan, oleh pohon beringin ini. Haleluya. Jadi pada waktu setelah dia puasa baru dia datang kasih tahu ke saya. Dia bilang begini, kalau orang bilang kamu berbagai macam cara itu, kamu jangan percaya mereka. Karena saya sudah puasa 2 hari dan Tuhan sudah kasih tunjuk saya. 2 minggu dan Tuhan sudah kasih tunjuk saya bahwa pintu gerbang timur yang itu ada pintu surga di situ. Itu akan dibuka, tetapi nanti kamu akan berperang melawan setan yang mulai dari kecil sampai besar, karena dan terakhir itu pohon beringin itu dia yang tutup. Jadi nanti kamu akan perang terus sampai selesai. Dan masa dan waktu saya tidak tahu, saya tidak sempat tanya Tuhan. Dia bilang, sudah, jadi apa yang dia puasa itu dia kasih tahu seperti itu. Apakah memang itu akan terjadi seperti itu? Karena ini tahun 2006, kami juga belum banyak mengalami perjalanan roh seperti itu. Jadi saya hanya dengar saja apa yang dia beritahukan dan saya hanya aminkan saja. Haleluya. Karena itu hasil puasa pada waktu itu. 2 minggu dia berpuasa. Saudara-saudara terkasih, teman hamba Tuhan ini dia bilang, saya tetap ikut persekutuan doa, tetapi saya juga akan menyesuaikan karena apa yang Tuhan akan lakukan itu Tuhan sudah beritahukan saya. Dia bilang begitu hamba Tuhan itu. Setelah itu tentang pohon beringin ini, ya, yang tumbuh dekat pintu gerbang timur ini, yang menutupi pintu gerbang timur ini atau pintu Golden Gate ini, itu Tuhan perlihatkan lagi. Pada tahun 2019 itu kami di Nabire, 2020 itu di Nabire dengan tim-tim generasi Yosua. Di sana kami berdoa. Lalu ada Tuhan bukakan tentang ada 7 pohon beringin di pantai Nabire yang berhubungan dengan marga Senandi. Waktu itu Tuhan perlihatkan itu. Di tanah mereka itu ada 7 pohon beringin. Nah, jadi ceritanya yang Tuhan beritahukan sama kami, di dalam perjalanan kargo Isme, binatang air kargo Isme, ada orang yang bergerak, ambil pohon beringin itu, lalu dari Nabire, dia menuju ke Timika, dari Timika ke Kei, dari Kei itu pohon beringin itu dibawa lari ke Jakarta, lalu dipakailah menjadi lambang dari Pancasila yang nomor ketiga itu, nomor 3, yang lambangnya Persatuan Indonesia itu diambil dari pohon beringin itu. Tuhan bilang itu diambil dari Papua, dari Nabire.
Haleluya. Sebagai lambang mempersatukan Indonesia. Persatuan Indonesia. Itu diambilnya dari Nabire. Jadi waktu itu kami berdoa Barak itu dia punya kekuatannya, memang sempat dia punya setannya itu sempat dihancurkan, dibakar, dimusnahkan. Haleluya. Selanjutnya Bapak memberitahukan kami tentang pohon beringin ini. Waktu kami di Mansenam, itu baru 2013 kemarin. Di tahun 2023 itu Tuhan menyuruh kami untuk keliling Papua. Jadi dengan Tuhan kasih peta pelayanan keliling Papua itu, pada waktu kami keliling Papua itu kami sampai di Mansenam, di Pulau Mansenam. Pada waktu kami sampai di Pulau Mansenam, sebelum kami naik ke Tugu Otto dan Gessler di Pulau Mansenam, sebelum kami naik Tuhan bilang, sekarang kamu dari sini berdoa untuk mencabut pohon beringin ini. Pohon beringin ini. Jadi Tuhan perlihatkan pohon beringin yang dengan kekuatan dari pohon beringin adalah Pancasila itu dia berakar di dalam Papua dan dia mengikat Papua ini. Dari pohon beringin ini. Jadi kami mau berdoa, kami minta ampun pada waktu itu suku-suku marga-marga yang menyerahkan pohon beringin ini, yang berhubungan dengan koloni Belanda, dengan Indonesia, perumus-perumus Pancasila itu, pada waktu itu ada marga-marga Papua yang juga terlibat di dalam. Karena itu harus terlibat marga. Jadi waktu itu kami berdoa seperti itu. Lalu Tuhan bilang begini, sebelum kamu berdoa mencabut ini, pohon beringin ini, kamu segera menghadap ke sebelah timur, di tempat pintu gerbang itu berdiri. Pintu gerbang timur itu berada. Kami berdoa, kami mulai tanya Tuhan, kami menghadap ke arah mana? Tuhan bilang ke arah timur, baru kamu berdoa. Dari Mansenam kami menghadap ke arah Nabire. Lalu kami tanya, posisi sekarang pintu gerbang timur sekarang itu ada di mana? Nah, baru Tuhan bilang itu ada di Kaitaka Cimauda. Kaitaka Cimauda itu, pintu gerbang Kaitaka itu Kaitaka Cimauda itu dalam bahasa dulu. Kaitaka da mo popai ko abi ena mapeu makau. Kaitaka da mo popai ko ena mapeu makau abi popa. Kaitaka itu pintu. Kaitaka itu nama daripada satu pintu angin dan ada di antara Deyai dengan Mimika. Nah, di pintu ini dulu cerita nubuatan orang-orang pada zaman dahulu bahwa kalau mereka akan membuka jalan tembus ke bawah ke Timika. Nah, di situ berarti itu kalau itu sudah dibuka maka bumi ini akan terbagi, baik dan tidak baik itu akan terbagi. Jadi itu sudah cerita-cerita dari dulu sudah ada. Jadi pada waktu kami di Mansenam, kami menghadap ke timur baru berdoa. Tuhan bilang pintu Golden Gate itu ada di Kaitaka posisinya. Lalu kami berdoa, kami menghadap ke timur, baru kami berdoa, kenapa pintu gerbang timur itu ada di Kaitaka sana, di Deyai, tetapi kami berdoa di Mansenam sini. Tuhan bilang begini, karena Mansenam itu tempat misionaris injakan kaki untuk bawa Injil. Nah, bawa Injil. Maka pintu gerbang timur ini itu ditutup oleh dosa sehingga membuka itu yang pertama adalah slotnya adalah itu firman Tuhan. Kuncinya adalah Roh Kudus. Haleluya, Roh Kudus. Untuk membuka pintu gerbang timur, kunci rumah Daud. Haleluya. Jadi lalu setelah itu kami menghadap ke arah pintu gerbang timur, kami berdoa minta ampun karena Tuhan bilang harus berdoa minta ampun mewakili marga-marga yang telah menyerahkan pohon beringin ini untuk ke Jakarta. Lalu dibuat dalam Persatuan Indonesia supaya dia punya rona itu dia ikat Papua. Jadi kami berdoa minta ampun mewakili marga-marga yang pernah menyerahkan ini. Berdoa minta ampun selesai itu Tuhan cabut itu pohon beringin. Dia punya akar-akarnya sudah mulai cabut. Dia pohonnya mulai cabut baru Tuhan bakar di jantung neraka. Haleluya. Tuhan mulai bakar di jantung neraka. Lalu Tuhan bilang begini. Sekarang setiap marga, anak marga, pikiran, jiwa orang Papua itu sudah mulai dikembalikan ke Papua.
Haleluya. Tuhan kasih tahu seperti itu, saudara-saudara, waktu kami di Mansenam. Waktu berdoa tentang Golden Gate, rahasia Golden Gate, dan juga pintu gerbang timur dan pohon beringin. Selanjutnya itu pintu gerbang Golden Gate ini kemarin di hari Selasa itu di bulan April ini, hari Selasa tanggal 8 itu, ya, kami lagi ada di rumah, kami didatangi oleh teman dan ada yang meminta doa, ya kan, berdoa orang mereka. Pada waktu kami berdoa mereka itu orang yang kami doakan, dan orangnya datang minta doa itu kami doakan, teman orangnya yang sedang ganggu dia itu kami berdoa dia. Begini Tuhan bilang, orang itu dia ada bawa daun-daun dan pohon-pohon dan juga kayu-kayu yang dia pakai baca-baca guna-guna. Dia kan berdoa tanya Tuhan, itu dari mana? Karena ini orang ini, marga-marga ini ada dekat dengan pintu gerbang timur Kaitaka di sana. Jadi di situ ada marga Koto, Kudiai, Madai. Haleluya. Jadi dari ketiga marga ini ada satu marga, marga Koto. Jadi kan berdoa begini, Tuhan bilang itu dong ambil dari pohon ini, pohon beringin. Barang-barang dong bawa untuk guna-guna orang itu dong pakai dari pohon beringin dong ambil. Kan berdoa minta ampun, baru berdoa begini. Itu pohon beringin itu dia mulai tumbang, dia mulai rubuh baru begini. Setelah dia mulai rubuh itu, baru tangan Tuhan mulai angkat itu. Dia punya daunnya, pohonnya, akarnya yang dong pakai untuk berhala itu. Dibilang itu dulu mereka pakai untuk berhala, untuk tarik perempuan, tarik laki-laki. Mereka pakai berbagai cara, mereka menyembah kepada pohon beringin ini. Yang dia ada dekat dengan pintu gerbang Golden Gate. Jadi berdoa, cabut malaikat Tuhan, buang pohon beringin itu ke dalam ini, jantung neraka. Lalu kami berdoa lagi masuk begini, ini berdoa minta ampun karena kami juga pernah pakai barang ini. Karena macam saya yang sedang sampaikan, saya tadinya kan mantan dukun. Sebelum saya bertobat dulu tahun-tahun 90-an itu kan saya mantan dukun. Jadi saya berdoa pernah, ya, barang yang saya pernah pakai ini, ternyata melalui barang ini dia dakwa saya. Sudah kami mulai berdoa masuk, baru minta ampun di pengadilan Yosua. Begitu kami mulai minta ampun, daun kayu yang kami pernah pakai, daun itu mulai kumpulkan semua, yang orang-orang pakai semua itu mulai dikumpulkan, baru mulai dibakar, daun-daun semua mulai dibakar. Begini setelah bakar itu selesai, baru lihat ular di bawah pohon beringin itu mulai kelihatan. Baru kami tanya, itu ular apa ini? Dia bilang itu ular yang disembah oleh 7 marga penyembah ular. 7 marga penjaga ular atau binatang yang mereka menyembah itu, ini ular ini, Tuhan bilang. Sudah kan berdoa, baru kami tanya ini, jadi Yudas itu ambil 10 perak itu dari mulut ular ini. Kepin perak yang ada dalam mulut ular ini. Sudah kami mulai berdoa, baru malaikat yang mulai berdoa minta ampun akan 7 marga penjaga ular yang belakangannya mereka menyembah ular. Kami minta ampun selesai, malaikat Tuhan itu ambil itu ular itu, baru dibawa naik ke pengadilan Yosua. Setelah diadili, dimasukkan dalam tahanan dalam, langsung digembok, dimeteraikan, dan tidak boleh orang yang berhubungan dengan makhluk ini lagi, ular ini lagi. Itu ular yang menjaga pintu gerbang timur itu, yang depan pintu gerbang timur itu. Setelah itu diangkat keluar, baru diamankan di pengadilan Yosua, di tahanan dalam, digembok dia, diamankan di sana. Itu baru Tuhan, kami mulai masuk doa lagi begini, Tuhan perlihatkan pintu Golden Gate itu di sebelah pastor, dia bagi 2, baru sebelahnya itu langsung sudah terbuka. Sebelahnya belum, sebelahnya pintu gerbang Golden Gate di dalam dimensi roh itu sudah mulai terbuka. Haleluya. Tuhan perlihatkan begitu di hari tanggal 8 itu kemarin, April tahun 2025, pintu gerbang itu sudah mulai dibuka. Mulai terbuka. Sudah terbuka. Haleluya. Ini
beberapa pernyataan Tuhan. Sekarang kita masuk ke dia punya pengertian-pengertian yang berhubungan dengan pintu gerbang timur, yang berhubungan dengan golden gate itu. Golden itu emas, gate itu pintu atau gerbang. Orang may bilang ita dagi damo pak. Ita dagi damo. Ita itu jalan, dagi itu kepala, damo itu pintu. Haleluya. Jadi Tuhan bilang di pintu golden gate inilah orang Ibrani yang jatuh itu mereka keluar dari pintu gerbang golden gate ini. Nah sekarang orang Ibrani, orang Israel dari suku Ruben yang punya PT Freeport di sebelah itu modalnya adalah orang dari suku Ruben, dari Amerika dan juga dari Yerusalem. Nah itu memang Tuhan yang suruh mereka harus tanam di situ. Haleluya, sampai menunggu pemulihan. Ya, kalau itu sudah mulai dibuka, itu Freeport itu juga dalam waktu Tuhan akan ditutup. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua Mashiach Adonai, kalau pintu gerbang ini sudah mulai dibuka. Ya, jadi kalau pintu gerbang ini, jadi kalau pintu itu dalam artian rohani itu Yeshua sendiri. Pintu itu berhubungan dengan Yeshua. Kalau pintu ini dia punya kuncinya itu berhubungan dengan Roh Kudus. Dia punya slotnya itu, gemboknya itu adalah firman Tuhan. Haleluya. Yang membukanya itu siapa? Tangan kanan daripada Yeshua itu sendiri. Tangan kanan, tangan kiri bercerita tentang 9 karunia 5 jabatan. Hamba-hamba Tuhan atau raja-raja dan kaum imamat yang bekerja, berdoa untuk menyelesaikan atau membersihkan gembok-gembok itu, membukakan. Yang berhubungan dengan yang menutup pintu itu adalah dosa-dosa. Mulai dari Adam dan Hawa mulai jatuh. Orang Ibrani yang memberontak keluar lain jatuh. Dan sekarang ada di Maluku dan tersebar lain di Arab, di Israel sana dan lain-lain tersebar di Papua. Dan juga, nah ini kejatuhan Adam dan Hawa, dia terjadi semua di satu posisi. Saudara-saudara terkasih, lalu mereka berbuat dosa. Dosa-dosa inilah yang mereka telah menyembah kepada, bukan kepada pohon zaitun, bukan kepada Yeshua, kepada Bapa di surga, tetapi mereka menyembah kepada pohon beringin. Apa itu penyembahan kepada pohon beringin? Di dalam pohon beringin itu ada, dan bangsa yang menyembah kepada pohon beringin itu disebut dengan bangsa beringin. Bangsa yang sama dengan beringin. Jadi dalam Pancasila itu ada pohon beringin itu lambang dari manusia. Manusia, orang Papua, orang Indonesia yang menyembah kepada roh-roh setan yang atau makhluk-makhluk halus yang ada di dalam pohon beringin itu. Dalam antara lain itu adalah, salah satunya adalah ular naga itu. Ular yang kemarin sudah dimasukkan dalam penjara itu. Tahanan dalam itu. Jadi bangsa Indonesia yang penyembahan berhalanya kepada pohon berhala ini. Nah itu maksudnya untuk seluruh Indonesia. Tetapi pohon ini kan diambil dari Papua. Di Nabire itu pohon beringin itu. Dia ada Nabire, posisi ada di bawah karena pintu kaca emas itu ada di Nabire. Pintu kaca emas air itu ada di Nabire. Sedangkan dia punya pintu golden gate-nya itu ada di Deyai, di Kaitaka sini. Haleluya. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua Mashiach Adonai. Pintu gerbang timur ini ditutup oleh dosa. Dosa perusakan Taman Eden. Adam dan Hawa turun menurun sampai 12 suku Israel. Dia terus menerus ini. Taman Eden. Makanya jaringan doa pemulihan Taman Eden 12 suku Israel tubuh Kristus. Nah dosa-dosa inilah yang telah menutupi pintu gerbang timur itu, surga itu. Jadi Tuhan mau turun ke bumi melalui pintu golden gate ini, mau keluar itu, dia tertutup. Di hari yang ke-7 baru pintu itu akan terbuka. Selama 6 hari kerja tidak boleh pintu gerbang itu ditutup, dibuka. Nanti hari ke-7 baru dibuka. Sekarang kita sudah mulai menuju kepada hari ke-7 itu. Saudara, hari ke-7 itu, saudara-saudara terkasih,
Dalam hitungan zaman ini kita sedang memasuki hari ke-7. Jadi ada zaman Bapa itu 2000 tahun, zaman Yosua itu ada 2000 tahun, dan ada zaman Roh Kudus itu 2000 tahun. 2000 tahun. Nah, sekarang tahun yang ke-7, tahun ke-7 ini itu 6000 tambah 7000, kita mau masuk ke kerajaan 1000 tahun damai sudah dekat ini. Kita sudah dalam keadaan sadar tidak sadar, kita sedang atau dunia ini sedang giring masuk ke zaman ke-7, zaman hari ke-7. Makanya pintu gerbang ini sudah mulai terbuka. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua Amasya Adonai, hai orang-orang Papua penjaga pintu gerbang Golden Gate, hai orang-orang Indonesia penjaga pintu gerbang Golden Gate, pintu gerbang timur ini sudah mulai terbuka. Haleluya. Dalam bahasa Inggris itu Golden Gate, emas, pintu emas atau gerbang emas, gerbang utama. Di balik gerbang utama, ISK-nya bilang di situ ada kota emas. Haleluya, Regi dan Tommy. Jadi Regi tidak bisa masuk sendiri ke kota emas melalui pintu gerbang emas ini. Nah, Regi itu adalah lambang dari orang Israel yang ada di Yerusalem. Dia harus menunggu orang dari Tommy. Dia harus selesaikan masalah dulu dengan Tommy ini, dengan Tuhan dulu. Akibat ini kalau sudah mulai selesaikan, Tommy dan Regi sudah mulai masuk untuk jalan-jalan ke kota emas itu. Haleluya, nubuatan ISK-nya dalam buku kota emas yang beliau buat. Haleluya. Jadi kalau pintu gerbang ini sudah mulai dibuka, kita sudah memasuki hari ke-7. Jadi emas itu bercerita tentang kemuliaan, kekudusan, kemahakudusan. Kalau tirai terbelah dua, waktu Yesus mati di atas kayu salib itu, tirai terbelah dua, surga, ruangan Maha Kudus ke ruang kudus, bisa lihat dari luar, dekat dalam ada tabut peti perjanjian dan lain-lain. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua Amasya Adonai, ini secara fisik memang dia ada di Yerusalem, tetapi di dalam dimensi roh, tempat peristiwa terjadinya Alkitab itu, dia terjadi di Papua, dan tempat ini yang sekarang dosa itu sudah mulai diselesaikan. Jadi kalau itu sudah mulai diselesaikan, dibilang Freeport ditutup, maka ini waktunya untuk harus ditutup. Karena akan mulai zaman baru menurut Tuhan. Haleluya. Ini rahasia-rahasia yang saya membukakannya dalam dimensi roh supaya orang mengerti. Haleluya, tentang perkara pintu Golden Gate ini. Nah, sekarang secara fisik itu ada di sana, secara roh saya sudah beritahukan, dan secara posisi tempat di Papua itu, jangan cari-cari Golden Gate itu ada di mana-mana. Bukan di Siklop, di Jayapura, atau di Wamena sana, atau di Mansenam sana, tidak. Posisi pintu gerbang timur itu tetap dia ada di Lembah Safat, yaitu di antara Kaitaka dengan antara Deya dengan Mimika. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua Amasya Adonai. Nah, berhubungan dengan kita sudah tahu tentang sekarang dalam bahasa Indonesia disebut itu dengan pintu gerbang timur. Gerbang timur. Timur itu berarti posisinya di dalam roh, di tempat yang di situ disembunyikannya kota emas. Jadi secara fisik juga memang emas ada di situ, emas tulen dari kerajaan Salomo punya dulu. Dengan tabut peti perjanjian yang beratnya berapa kilo, tambahlah kaki dia yang 45 kilo, itu emas murni. Belum lagi istana Raja Salomo yang semua perkakasnya dari emas. Haleluya. Semua tersembunyi di situ. Haleluya, saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua Amasya Adonai. Tetapi semua itu dijaga oleh Tuhan sendiri, dan hanya orang kudus yang bisa menikmati itu. Nah, sekarang Freeport di bagian itu bagian luar, itu bagian luar. Yang sekarang doa Damel itu bagian luar. Dia punya bagian dalamnya itu tidak bisa karena dijaga oleh malaikat Tuhan. Ini bercerita tentang gerbang emas. Kenapa Golden Gate? Siapa yang berikan Golden Gate itu nama itu? Siapa yang pugari pintu 12 pintu di Israel sana? Itu orang Inggris. Inggris menjajah Yerusalem. Sehingga mereka kasih kode. Kan di sana kan dibilang pintu gerbang timur, tetapi Inggris kasih nama pakai bahasa Inggris itu Golden Gate.
Karena dong tahu posisi di sebelah timur itu tempat emas itu dia berada. Haleluya. Karena itu Ratu Elizabeth ambil Alkitab dari Papua, dia bawa lari. Saudara-saudara terkasih, ini rahasia-rahasia di balik pintu Golden Gates atau pintu gerbang timur. Nah, dengan demikian, kalau pohon beringin itu sudah tumbang, sudah dibakar, sudah cabut dengan akar-akarnya, dan ini sudah diamankan, itu berarti ya, haleluya, kita akan ikuti apa yang Bapak mau lakukan di atas Papua ini. Haleluya, kita ikuti saja. Kita ikuti saja. Haleluya. Karena itu kita ikuti. Yang penting pintu gerbang timur sudah mulai terbuka di dalam dimensi roh. Sekarang orang-orang Papua dan orang sudah mulai harus hidup takut Tuhan di atas negeri ini. Dan tidak boleh lagi ada penyembahan berhala terhadap pohon beringin itu. Apa itu pohon beringin? Haleluya. Dalam bahasa Mei itu kuyapia. Pohon beringin itu di dalamnya ada setan-setan, ada makhluk-makhluknya di dalam. Itu makanya macam orang-orang yang berjalan dalam dimensi kargo-kargo kekuatan gaib, kebanyakan orang oknum-oknum orang Indonesia, itu orang tahu. Nah, pokoknya Indonesia, Papua, orang-orang yang tahu tentang rahasia pohon beringin itu bisa jalan lewat itu. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesua Amasia Adonai. Sehingga mereka bisa tanam pohon beringin depan-depan kantor dan lain-lain itu karena mereka harus tempatkan makhluk-makhluk penjaga-penjaga itu. Nah, kalau orang Papua mengerti perkara ini, baru sudah mulai harus berdoa. Semua orang asli, anak-anak asli Papua itu sudah mulai bangkit berdoa menjadi satu barisan serdadu Tuhan di atas Papua. Untuk mengusik semua kekuatan-kekuatan gelap di atas Papua yang dibawa oleh Belanda, Inggris, Indonesia, dan lain-lain. Arab, Cina yang sedang merusak tatanan kehidupan orang Papua, asli Papua. Itu kalau orang Papua mengerti ini dan para pendeta, pastor, dan juga setiap banyak hamba Tuhan mengerti perkara dan lalu gereja itu diajarkan doa peperangan dan lain-lain. Saya percaya sekali Tuhan akan banyak mengadakan mujizat-mujizat di atas dan percepat pemulihan Papua akan segera terjadi. Saudara-saudara terkasih, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang rahasia-rahasia ini. Kalau tadi kita lihat dalam Wahyu 6, Yesaya 6 ayat 13 sana, di ayat dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi. Nah, yang sesungguhnya tinggal berdiri pada waktu diteban. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Haleluya. Jadi orang Papua itu karena telah menyembah pohon berhala, pohon beringin, dan juga orang Indonesia sudah terlibat di dalam penyembahan kepada pohon berhala, sadar tidak sadar sudah digiring masuk di dalam persatuan Indonesia untuk menyembah pohon berhala, pohon beringin ini. Maka ini ayat ini dia tulis seperti itu. Sehingga orang banyak akan tumbang di situ dibilang waktu pohon beringin itu siapa? Itu manusia penyembah berhala. Haleluya. Namun demikian, sisanya yang tinggal itu dari antara mereka itu, namun dalam keadaan seperti itu pohon beringin, pohon jawi-jawi, yang tunggalnya tinggal berdiri pada waktu diteban. Dan dari tunggal itulah akan keluar tunas yang kudus. Tunas yang kudus dari orang-orang yang terbuang, bukan menyembah pohon berhala, pohon beringin dan pohon jawi-jawi. Dari mereka itu akan keluar juga orang-orang kudus. Siapa itu orang-orang kudus? Orang-orang kudus yang tidak menyembah lagi kepada pohon beringin, tidak lagi menyembah kepada dewa-dewa dalam yang jin-jin, setan-setan dalam pohon jawi-jawi, tidak lagi menyembah kepada ular, tidak lagi menyembah melakukan penyembahan berhala. Nah, mereka ini akan muncul, itulah angkatan orang-orang kudus yang dimaksud di sini, yang dikuduskan oleh darah Yesus, yang dikuduskan oleh firman Tuhan. Haleluya. Mereka inilah yang akan meneban pohon beringin itu, akan menumpas pohon beringin itu, akan hancurkan kekuatan itu. Haleluya. Kalau itu sudah tumbang, itu sudah rubuh, itu sudah selesai, maka bubarlah. Haleluya. Bubarlah segala jin, segala setan dari atas tanah Papua. Dan itu akan terjadi segera. Karena pintu Golden Gate kalau sudah mulai terbuka, maka matahari Firdaus dari pintu gerbang, balik pintu gerbang kota emas itu akan menyinari keluar.
Haleluya. Dia akan menarik keluar itu Papua yang akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Boka papa itu dalam bahasa roh, bahasa asli dulu, bahasa Ibrani asli dulu itu. Boka papa itu, itu artinya Bapa Yahweh. Ani Yahweh, ani ya ani. Jadi Yahweh itu nama Bapa Yahweh pencipta langit dan bumi. Bapa itu bercerita tentang kemuliaan, terang kemuliaannya menerangi. Ketika Tuhan datang, ketika pintu Golden Gate itu lembaga emas, dia mulai terbuka dan Tuhan datang dengan kemuliaan yang tidak terbatas, pintu mulai terbuka itu. Oh, itu pohon beringin kah, pohon jawi-jawi kah, apakah semua telanjang terbuka di atas Papua. Saudara-saudari terkasih, setiap jin atau barang apa yang menutupi negeri ini akan tampil semua. Haleluya. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua Mashiach Adonai, itu saja yang bisa saya sampaikan. Haleluya. Kita lihat sekarang kalau di Yerusalem sana, secara fisik itu, pintu gerbang timur emas yang ada di Yerusalem itu juga sudah mulai terbuka. Di sana itu hanya tanda saja di dalam alam nyata supaya orang Israel di sana itu tahu. Dengan mata kepala dong lihat. Tetapi di Papua itu terjadi dalam dimensi roh. Dan ini yang kami jelaskan karena Tuhan suruh harus sampaikan supaya orang tahu, orang mengerti. Oh, berarti kita di zaman ini. Jadi orang-orang yang punya hikmat di dalam, yang sedang mengikuti channel saya itu, mereka akan mengambil kesimpulan, oh berarti benar, sudah menuju ke sini. Orang-orang yang bergerak dalam Golden Gate, jaringan doa Golden Gate, dan JDN dan juga yang lain-lain sedang cari posisi ini, dan mereka akan tahu. Oh, berarti benar ini. Haleluya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Tuhan berkati saudara-saudara. Terima kasih Bapak Amba sudah menyampaikan apa yang Bapak suruh menyampaikannya. Bapak dengan demikian Tuhan layakkan kami, bersihkan kami, layakkan mereka, bersihkan ke mereka. Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Mashiach Adonai, buka mata orang pikiran rohani, sehingga semakin orang semakin mengerti perkara ini. Kami percaya apa yang sudah dicabut ular dan juga sabut jawi-jawi dan pohon beringin dan pohon berala, kalau sudah dicabut, sudah ditumbangkan, sudah dibakar, sudah dimusnahkan, maka selesai semua. Kami percaya pintu gerbang Golden Gate sudah mulai terbuka. Kami percaya Bapak dalam nama terang kemuliaan yang keluar dari kota emas Tuhan itu, dari lembaga kota emas Tuhan itu, akan menerangi orang-orang di negeri ini Bapak dalam nama Tuhan. Sehingga negeri ini penuh dengan sukacita, kebenaran, kebebasan. Tahun-tahun jebel sudah mulai memasukinya. Terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara-saudara.